Salam Museum. Museum di hatiku. SMK Bisa. SMK Negeri 1 Tanah Luas. Luar biasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi hari ini kita telah datang ke museum ini, di mana pada hari ini kita telah memenuhi undangan untuk dalam sebuah kegiatan, yaitu belajar bersama di museum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji serta syukur sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan karunia hingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta kekuatan sehingga masih dapat berhadir di tempat ini dalam rangka kita belajar bersama di museum. Selanjutnya selawat salam sama-sama kita saling sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, setiap tahun kami selalu melaksanakan kegiatan yang namanya belajar bersama museum untuk sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati kepada Bapak ataupun Ibu kepala sekolah ataupun yang mewakili, kemudian kepada Dewan Guru dari SMK Negeri 1 Tanah Luas, dan terutama tentu kepada seluruh siswa dan siswi kelas 1 dan kelas 2 dari SMK Negeri 1 Tanah Luas yang kami banggakan. Baiklah, kita sekarang telah masuk ke dalam ruang museum dan tour kita hari ini akan dimulai dari sini sampai seterusnya. Jadi sebelum kita tur, kita lihat dulu apa saja pendaman yang ada dalam museum ini. Kita berikan sedikit gambaran secara umum. Ya, dalam museum ini terbagi dalam beberapa periode sejarah. Yang paling tua ataupun yang paling pertama adalah kebudayaan zaman kerajaan Islam Samudra Pasai ataupun Kesultanan Samudra Pasai, ataupun dalam penulisan lain disebut dengan Sumatera Pasai. Ya, nanti kalau misalnya lihat di media pajang ada tulisan Sumatera Pasai, kadang ada tulisan Samudra Pasai, itu sama maknanya adalah sebuah kerajaan Islam yang ada di Aceh Utara ini, kotanya. Kemudian nanti ada masa kerajaan Aceh Darussalam namanya. Ya, itu periode setelah kerajaan Samudra Pasai. Kemudian diteruskan dengan masa-masa yang lainnya sampai masa kolonial Belanda, masa setelah kemerdekaan dan seterusnya, ada tersimpan dalam bagian-bagian dalam museum Islam Samudra Pasai ini. Baiklah, pertama sekali kita akan mengenalkan tentang tinggalan sejarah zaman Samudra Pasai, karena masa tersebut merupakan peradaban yang paling tangguh dan paling kuat untuk eksistensi sebuah peradaban awal di masa Islam. Ya, karena sebelum masa tersebut kita di Aceh ini tidak menemukan bukti-bukti ataupun sisa peradaban masa sebelum Samudra Pasai. Tidak ada. Jadi walaupun ada yang berkata bahwa sebelum Islam ada itu kita ada zaman klasik, zaman Hindu-Buddha, tapi sejauh ini kita belum menemukan bukti-bukti sisa peradaban itu dalam bentuk artefak. Ya, walaupun dalam kebudayaan mungkin ada sedikit sisi-sisi lain, tapi dalam artefak di sejarah kita tidak menemukan itu. Jadi artefak ataupun benda tinggalan kebudayaan sejarah itu yang paling tua yang kita temukan adalah zaman Samudra Pasai. Itu di seluruh
Nah, bagian yang terpenting dalam sisa tinggalan sejarah Samudra Pasai itu adalah penanda kubur. Penanda kubur itu adalah berbentuk batu nisan namanya. Negara ini di negara tropis, dia sangat fleksibel terhadap cuaca yang ada di tempat kita. Mau panas, mau hujan, dia tetap bertahan. Itu adalah batu nisan tinggalan sejarah Samudra Pasai. Nah, di batu nisan itu ada lihat Taman Para Sultan tadi, kita telah melihat batu nisan daripada sultan-sultan Samudra Pasai. Dan ketiga semua sultan-sultan yang terpajang di dinding tadi itu terbagi dalam 3 kompleks pemakaman. Ya, semua sultan-sultan tersebut itu ada dalam 3 kompleks pemakaman yang semuanya itu ada di Samudra ataupun ada di sekitaran ini. Yang pertama di kompleks Sultan Al-Malik As-Salih, di situ ada 2 orang sultan. Kemudian di kompleks makam Nahrasya, ya, di Kampung Takruk, di situ ada 4 orang sultan dan 1 sultan, yaitu Zainal Abidin 1, Nahrasya, Zainal Abidin 2, Khoja Ahmad 4, dan Zainal Abidin 3. Kemudian di kompleks pemakaman periode terakhir, yaitu kompleks makam Bade-Bade, di sana ada 11 orang sultan. Tadi kalau kawan-kawan itu catat semua bagian lokasi makam itu terbagi dalam 3 kompleks pemakaman tersebut. Di kompleks pemakaman Bade-Bade ataupun yang terakhir itu ada sultan terakhirnya di sana. Ya, sultan penguasa terakhir Samudra Pasai itu ada di sana. Setelah beliau itu tidak ada lagi kerajaan Samudra Pasai. Sultan kedua terakhir, yang terakhir ke-18 dan ke-17 itu ada di sana. Ya, yang ke-17 itu adalah Khoja Ahmad 5 bin Sultan Zainal Abidin 3 bin Khoja Ahmad 4 bin Sultan Zainal Abidin 2 bin Sultan Ahmad 3 bin Sultan Ahmad 2 bin Sultan Muhammad 1 bin Sultan Al-Malik As-Salih. Ya, beliau adalah sultan kedua terakhir yang berhasil menghalau Portugis di saat merusak kawasan Selat Malaka ataupun Asia Tenggara pada abad ke-16 Masehi lalu. Nah, kemudian masuk di bagian ini, kita di sini juga bisa melihat beberapa koleksi lainnya. Di antaranya di bagian belakang itu, yang ini kita bisa melihat ada beragam corak tulisan ataupun deskripsi yang ada di bagian muka dan belakang koin-koin ini. Kemudian di bagian ini adalah ornamen yang ada di batu nisan. Jadi selain tulisan, di batu nisan itu juga terpahatkan ornamen. Ada hiasan motif yang digambarkan. Ini sudah diperjelas kira-kira bentuknya seperti ini. Ini juga sebuah khazanah ataupun hasil kebudayaan yang menjadi warisan yang bisa kita pertahankan dan harus kita lestarikan untuk kepentingan ke depannya. Ini ragam coraknya. Kemudian di bagian ini ada
keluar ya. Jadi kita pasti sambil jalan-jalan nanti keluar kita akan ikan. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita telah melihat beberapa dari rangkaian daripada koleksi dan juga telah dijelaskan. Namun sekarang kita akan lanjutkan ke bagian manuskrip. Jadi yang kita lihat ini namanya manuskrip ya. Jadi orang dulu itu mereka tidak hanya numpang hidup, tapi mereka juga telah membuat berbagai macam karya ilmiahnya, yang salah satunya sampai hari ini masih juga kita pelajari. Contohnya di sini ada beberapa kitab-kitab, di antaranya ada kitab tasawuf, kitab fikih, kitab pemelajaran, dan banyak sekali manuskrip-manuskrip yang lainnya. Namun yang paling sering kita pelajari adalah yaitu kitab fikih. Di sini ada sebuah kitab fikih karya daripada Syekh Nuruddin Ar-Razi. Beliau merupakan seorang ulama besar. Sekali banyak mungkin ini ada makanan itu diperlukan untuk perempuan. Siapa kira-kira yang sudah siap? Siapa kira-kira? Kelompok apa ya? Udah. Ini kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4 ya. Mungkin dari kelompok 1 gimana kira-kira? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin sedikit bertanya ya, mewakili kawan-kawan dari guru yang tadi sudah sangat banyak melihat peninggalan-peninggalan Samudra Pasai dan itu sangat luar biasa. Saya baru pertama ke sini dan sangat banyak ternyata peninggalan yang ada di museum ini. Namun ada sedikit pertanyaan dari saya, itu tentang tadi ada dirham yang kita lihat kan. Jadi sebenarnya dirham ini itu digunakan sehari-hari. Misalnya ini kita mau beli apa misal di pasar, pasti beli telur misalnya atau apa digunakan dirham itu berapa ininya berapa koinnya untuk kita beli beras misalnya atau apa. Mungkin bisa dijelaskan lebih lebih dalam lagi tentang dirham. Kemudian satu lagi mungkin itu tentang akhir daripada kerajaan Samudra Pasai ya. Saya juga pernah lihat bagaimana akhir daripada kerajaan ini, dan dulu katanya pernah diserang oleh kerajaan Majapahit. Apakah betul kerajaan Samudra Pasai pernah diserang oleh kerajaan Majapahit? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah mengajukan 2 pertanyaan, dan 2 pertanyaan ini sebenarnya ini yang paling akurat sebenarnya pertanyaannya. Karena apa? Karena bukti tinggalan sejarah Samudra Pasai itu paling banyak ditemukan dalam bentuk artefak batu nisan ya, dan numismatika ataupun mata uang. Kedua-duanya memiliki artefak ya. Jadi dari situ kita bisa melihat rentetan peristiwa dan informasi yang bisa kita telah langsung di koin itu ataupun di artefak itu. Jadi untuk pertanyaan pertama tentang mata uang, jadi mata uang zaman Islam perlu kita ketahui bahwa dia telah ada jauh sebelum masa kerajaan Samudra Pasai. Jadi kalau dalam catatan sejarah mata uang pertama itu dikeluarkan masa dinasti Umayyah di Damaskus dulu. Jadi di situ mata uang pertama zaman Islam itu dicetak.
pada masa Rasulullah belum ada mata uang yang digunakan resmi milik daripada pemerintahan Islam, ya. Jadi pemerintahan Islam pertama yang menabalkan nama pemimpin politiknya di mata uang itu masa dinasti Umayyah di Damaskus. Nah, di Samudra Pasai memang kita menemukan sangat banyak artefak batu nisan, dirham ataupun mata uang, ya, sangat banyak ditemukan. Itu pertama sekali tercatat dan sudah ada pengumpulan dan sedikit ada caption kajian itu masa abad ke-19. Masa itu sudah ditemukan ragam dirham-dirham yang kita saksikan sekarang ini. Dan mulai dari abad ke-19 tahun 1800-an, ya, sampai hari ini koin-koin tersebut itu masih ditemukan sampai sekarang. Mungkin hari ini ada penemuan-penemuan juga yang kita tidak tahu, karena di semua tempat yang seperti kita gambarkan tadi, di semua tempat ada pemakaman, di situ ada pemukiman. Di mana ada pemukiman, di situ ada aliran perekonomian, dan koin-koin itu ada di situ, termasuk di tempat kita. Nah, untuk nilai kurs daripada koin dirham memang belum ada data yang otentik untuk menjelaskan satu koin dirham itu bisa membeli apa, misalnya seperti itu kan? Itu pertanyaan Pak. Belum ada catatan yang khusus yang menjadi tolak ukur berapa harga satu dirham dan itu bisa digunakan untuk membeli apa. Itu belum ada. Tapi yang pasti dirham itu adalah dua mata uang milik pemerintah Samudra Pasai yang kedua-duanya memiliki inskripsi, memiliki tulisan, dan di tulisan itu terpahat nama sultan yang berkuasa pada masa itu. Jadi mata uang itu dikeluarkan di saat pemerintahan sultan tersebut ada. Misalnya Sultan Zainal Abidin, ya, beliau itu mengeluarkan koin atas nama beliau sampai beliau wafat. Kemudian koin tersebut masih berlaku dan diteruskan oleh sultan lainnya, dan sultan lainnya mengeluarkan koin atas nama mereka itu, dan seterusnya. Cuman pecahan dirham itu adalah Jadi ada catatan mengatakan bahwa satu dirham itu setara dengan 500 keping perbedaannya. Berarti dirham adalah koin induknya, koin besarnya. Itu adalah pecahan dirham. Misalnya mau beli telur, Pak, nggak mungkin satu dirham beli telur. Nah, kalau satu dirham itu dia berat emas 0,6 gram. Dia kan harus minimal tidak setara sih, lebih tinggi daripada harga emas itu sendiri. Kan nggak mungkin 0,6 gram yang sekarang harga 0,6 gram emas itu 700.000 ataupun bahkan 1 juta. Nggak mungkin tuh beli satu telur. Senang kali orang jual telur kan. Nah, jadi pasti ada pecahan apakah dirham itu untuk membeli yang skala besar, misalnya telur berapa kontainer misalnya kayak gitu kan, berapa dirham misalnya gitu, itu bisa jadi. Karena belum ada data yang spesifik yang untuk menceritakan tentang nilai tukarnya berapa. Tapi dia yang pasti ada. Mungkin suatu waktu kita akan menemukan di catatan-catatan ataupun manuskrip yang ada zaman Samudra Pasai tersebut. Kemudian mengenai Majapahit, terakhir Samudra Pasai, kalau terakhir Samudra Pasai dia nggak ada pengaruh dengan Majapahit. Yang pertama kita harus lihat kekuatan antara Majapahit dengan Samudra Pasai, ya. Narasi sekarang yang diajarkan kita baik di sekolah ataupun di kalangan akademik itu menceritakan bahwa kerajaan Majapahit ini, terutama Patih Gajah Mada dan Hayam Wuruk itu adalah tokoh yang menyatukan Nusantara. Pernah dengar Sumpah Palapa? Ya kan? Sumpah Palapa itulah sumpah untuk penyatuan Indonesia yang digemborkan oleh kerajaan Majapahit. Sebenarnya itu bukan, tidak ada. Sesuai data-data sejarah dia tidak mencerminkan itu. Karena apa? Dia yang pertama harus kita lihat, yang pertama kerajaan ataupun kebudayaan yang lahir pada masa kekuasaan tertentu itu mempengaruhi kehidupan setelahnya. Majapahit tentu adalah agama Buddha ataupun Hindu, sedangkan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam. Sekarang mayoritas masyarakat kita di Indonesia adalah Islam. Berarti dari segi warisan mereka kalah
ya kan? Karena kita kan bukan Hindu yang kebanyakan di Indonesia ini, tapi Islam. Tapi warisan Samudra Pasai itu lebih besar. Kemudian yang kedua, letak geografis kerajaan. Kalau misalnya kita lihat kerajaan Majapahit itu ada di Trowulan, dia posisinya sangat jauh dengan bibir pantai, dengan laut. Ya, dengan Selat Malaka ini sangat jauh. Sedangkan Samudra Pasai dia berada di bibir laut, di jalur masuk Selat Malaka. Selat Malaka dulu adalah jalur transportasi internasional ya. Jadi dimasuki oleh sangat banyak peradaban ya, kapal-kapal besar. Jadi kalau negara itu tidak kuat, dia tentu tidak akan berani tinggal di bibir pantai. Karena akan diserang, akan dijarah, akan dirampok dan segala macamnya. Kalau Majapahit dia tidak pandai dengan kehidupan lautnya, kelautannya tidak memahami, karena dia bukan orang pesisir tapi orang berlaman. Misalnya nih kita tinggal di Payapakung, kira-kira orang Payapakung jauh laut, gedung dari bukan, kan? Kadang ada jauh laut kamu mah, tapi menyuruh benih laut, gak pasti jalan jauh laut. Jadi pelayaran yang hebat pada masa itu bukan perjalanan di daratan, tapi di lautan. Sedangkan Samudra Pasai berada di pinggir laut ya, di pinggir pantai, dan peradabannya itu sangat megah. Coba lihat peradaban-peradaban besar di dunia, semua itu ada di tepi laut. Misalnya Utsmaniyah, Turki Utsmani, bahkan sebelum Turki Utsmani itu Konstantinopel, ya, dia memang di pinggir laut, di bawah teluk gitu kan. Jadi nahkoda kapal dan gelar-gelar daripada sultan-sultan penguasa Samudra Pasai itu mencerminkan hal itu. Misalnya sultan yang ke-6 yaitu Sultan Zainal Abidin, gelar beliau adalah Ra-Babdar, sang penakluk gelombang. Kira-kira penakluk gelombang umang keot dalam menahkodai kapal. Jadi itu jawabannya. Yang selanjutnya, saya sangat bersyukur hari ini memperoleh kesempatan untuk bisa ke museum ini, karena jauh-jauh hari saya sudah berjuang untuk bisa kemari. Tentunya prosesnya tidak mudah. Nah, yang sangat menarik saya lihat di sini, selamat datang peserta BBM, belajar bersama di museum, jadilah generasi yang cinta Islam dan bangga akan sejarahnya. Di sini mungkin saya bukan memberikan semacam terobosan, tapi ada nggak program-program tertentu, mengingat kalau kita lihat perkembangan di TikTok hari ini, di media sosial, banyak generasi Islam itu yang krisis moral, krisis sejarah, dan juga krisis ataupun pemahaman tentang bagaimana pertama Islam itu masuk ke Aceh. Yang jadi pertanyaan, Pak, apakah program ini ada batasnya? Mungkin ini sampai bulan berapa atau berakhir sampai bulan Desember 2025. Nanti ke depan ada tidak? Satu. Yang kedua, apakah program ini seandainya ada nanti di antara rekan-rekan mereka yang ingin kemari, ingin memperoleh kesempatan seperti abang-abangnya, apakah kami harus buat semacam surat kesepakatan pemberitahuan terlebih dahulu, atau memang cukup menggunakan komunikasi via WA saja? Itu satu. Itu yang kedua. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, berarti yang untuk jenjang SD, SMP, apakah ada juga program seperti ini, Pak? Itu saja. Saya rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut penelitian kami, ada beberapa sultan yang sudah kami amati. Salah satunya Sultan Salahuddin. Beliau merupakan satu-satunya sultan pada masanya, dan beliau juga pemilik perangai mulia. Dan kedua, Batu Nisan. Batu Nisan sangat beragam, dan alhamdulillah kami sudah mengamati rupanya peninggalan benda sejarah yang sangat luar biasa. Dan ada juga mata uang dirham, tentunya ini akan menggemparkan dunia. Belum lagi Al-Quran yang ditulis dengan tangan. Kemudian pakaian terhormat orang Aceh yang sekarang mendunia. Dan kami juga sangat tertarik dengan senjata tajam sebagai alat perang tanpa senjata api, dan Islam sudah tegak sampai sekarang.
dan berbagai pengalaman di museum tentang sejarah Islam dan budaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Rosa. Saya akan mempresentasikan hasil yang yang saya lihat di sini. Yang pertama saya lihat adalah batu nisan Sultan. Dan batu nisan tersebut dibagi 3 periode: Sultan Malikus Saleh, Sultan Nahrasyah, Sultan Zainal Abidin. Dan batu-batu nisan tersebut berbeda-beda bentuk tipologinya. Kemudian saya juga melihat dirham, yang dimana dirham tersebut digunakan sebagai alat jual beli. Dan juga saya melihat alat-alat musik yang digunakan zaman dahulu, seperti surnekale dan rapai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samudra Pasai, di ufuk timur di tepian samudra nan biru, tercipta kisah dari masa yang jauh berlalu. Samudra Pasai, negeri cahaya dan kalam, tempat iman bersemi, ilmu jadi salam. Angin laut membawa seruan azan, menyapa pelaut dari seberang lautan. Di pelabuhan emas dan rempah mengalir, tumbuhlah dakwah, damai pun mengukir. Para ulama menulis di cahaya bulan, menyulam hikmah di kitab bertulisan iman. Sultan Malik Al-Saleh, pemimpin yang arif, mendirikan tahta dengan jiwa bersih dan berseri. Oh Samudra Pasai, engkau taman sejarah, tempat Islam tumbuh penuh marwah. Dari sini berlayar cahaya ke tanah seberang, menyinari Nusantara dengan gemilang terang. Kini tinggal nama, namun rumuh hidup di setiap doa, di tiap bait yang menyelip. Wahai Samudra Pasai, mutiara dan suci, engkau cikal cahaya bagi negeri ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dari ujung samudra. Di antara desir empat dan bisik angin timur, terdengar azan pertama menembus kabut. Takzim. Samudra Pasai, negeri doa yang terukir di buih laut, menyulam cahaya di dada malam yang belum bernama. Di pelabuhanmu, layar-layar putih berdoa, membawa kitab, rempah, dan kalam para sufi. Sultan zikir di bawah sinar bulan, menyatukan iman dalam bahasa laut dan langit. Kupandang bayang menara masjidmu, bagai lilin abadi di antara gelombang waktu. Di sana, huruf-huruf Arab menari di udara, menyapa ombak dengan salam yang makna. Oh Pasai, permata tua yang tak pudar, engkau bukan sekedar negeri, tapi nadi sejarah yang masih berdetak di setiap jiwa yang mencintai cahaya. Bila senja menyentuh pasirmu lagi, akan kutulis namamu di angin sepoi, agar dunia tahu dari sinilah Islam berlayar membawa cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan apa yang kami amati tadi di museum tadi, yaitu pada pertama kalinya kami melihat
satunya yaitu Sultan Abdullah bin Al-Mansur, wafatnya pada 9 Ramadan 911 Hijriah atau 3 Februari 1506 Masehi. Beliau adalah Kesultanan Samudra Pasai menggantikan saudaranya yaitu Sultan Al-Kamil yang syahid di jalan Allah. Dan Sultan Adlullah ini adalah seorang yang terjaga marwahnya atau wibawa, terhormat dan seorang pemurah. Dan selain daripada sultan-sultan itu, kami juga melihat beberapa batu nisan yang terurai dengan kaligrafinya yang sangat luar biasa. Dan setelah itu kami juga melihat mata uang dulu yaitu dirham dan ke. Dan setelah itu kami juga mengamati beberapa senjata-senjata Aceh, tradisional Aceh seperti rincung dan bediung. Dan kami juga mengamati yaitu alat-alat musik Aceh seperti rapai dan suli kali dan beberapa lainnya. Dan kami juga melihat kitab-kitab atau Al-Quran dan Al-Quran yang ditulis dari tangan beliau dan dari ulama-ulama dulu. Dan ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya juga mohon maaf. Kekurangan di saya dan semua yang betul itu dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak-bapak Ibu sekalian, terutama terima kasih kami yang tak terhingga kepada Bapak-bapak pengurus di sini beserta Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dan yang kami yang penghargaan bagi anak-anak juga yang sudah sudi kiranya datang ke museum ini. Dan ini adalah sesi terakhir. Dan sekali lagi mungkin kami tidak bisa membalas segala kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan keberadaan anak-anak kami di sini. Karena selama ini kalau di sekolah mungkin kalau misalnya belajar sejarah paling cuma hanya di buku bacaan, melihat dari gambar-gambar. Namun pada hari ini anak-anak kami di sini sudah melihat secara langsung benda-benda sejarah yang merupakan peninggalan indatu kita dulunya. Dan kami pun sebagai guru di sini yang mendampingi anak-anak merasa kagum dengan benda-benda yang ada di museum ini. Jadi di sini kami sangat mengharapkan kepada anak-anak kami di sini setelah tadi melalui rute melihat benda-benda sejarah, kemudian tentang sejarah-sejarah masa dulu, kita merasa sangat luar biasa ya, masa-masa Aceh dulu ya, dengan pada saat dulu sudah mempunyai mata uang dengan kerajaan yang
pihak luar pun sangat ini ya segan dengan kita Aceh. Semoga dengan kita melihat pulang ke belakang menjadi tonggak bagi kita, terutama untuk generasi-generasi yang akan datang. Contohlah para orang-orang terdahulu, karena nek tanyo indah tu